Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, meskipun kami Polri sudah menjadi civilian police, namun kami tidak terlepas dari struktur rantai komando, di mana tidak mungkin seorang bawahan bergerak atau bertugas atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari atasan atau pimpinannya. Begitupun atasan atau pimpinan tidak mungkin bergerak sendiri tanpa bawahan atau anggota. Karena institusi Polri ini begitu besar dan tersebar di seluruh Indonesia serta memiliki kewenangan yang cukup besar, maka doktrin Satya Prabu selalu ditanamkan kepada kami untuk membuat keteraturan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara Republik Indonesia. Bahkan kami memiliki prinsip berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki. Majelis Hakim yang saya muliakan, sejak awal berjalannya kasus ini, saya sangat terpukul, terzolimi, dan merasa bahwa apa yang terjadi ini tidaklah adil untuk saya dan keluarga saya. Saya hanyalah seorang prajurit Bayangkara yang menjalankan perintah yang dianggap benar, karena berasal dari pejabat Polri yang memiliki kewenangan yang sedang melaksanakan tugasnya, yakni Biro Paminal di Propam Mabes Polri. Sedikit saya jelaskan, di Propam Polri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 dan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata kerja Polri, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin atau ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri. Berikut saya sampaikan juga data pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2021 yang berhasil dilakukan penindakan oleh Divpropam Polri dan jajarannya di seluruh Indonesia. Pelanggaran disiplin tahun 2018 2.471 kasus, tahun 2019 2.503 kasus, tahun 2020 2.081 kasus, tahun 2021 536 kasus. Pelanggaran kode etik profesi Polri tahun 2018 1.203 kasus, tahun 2019 1.021 kasus, tahun 2020 2.081 kasus, tahun 2021 279 kasus. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tahun 2018 1036 kasus, tahun 2019 627 kasus, tahun 2020 1024 kasus, tahun 2021 147 kasus. Dari data di atas seharusnya kita patut mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Divpropam Polri. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga integritas dan nama baik Polri di mata masyarakat. Hal tersebut tercermin pada data dua lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika Indonesia dan Populi Center, yang merilis hasil survei kinerja lembaga hukum paling baik menurut masyarakat di akhir tahun 2021. Keduanya menempatkan Polri pada posisi teratas di antara lembaga hukum lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh Divpropam Polri dalam melakukan penertiban kepada anggota Polri di Indonesia. Oleh sebab itu, Divpropam adalah divisi yang sangat keras dan tegas dalam mengawasi dan menindak kami. Dari paparan data di atas menegaskan bahwa Divpropam Polri memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan disiplin maupun kode etik kepada anggota Polri yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sehingga bila dikaitkan dengan kewenangan tugasnya, maka apa yang dilakukan oleh Divpropam Polri artinya tidak boleh salah, karena mereka sebagai garda terakhir penjaga Polri yang kami cintai dan kami banggakan. Majelis Hakim yang saya muliakan, dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri mencantumkan hal-hal yang diwajibkan dan dilarang oleh anggota Polri secara etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Apabila ada tindakan Polri yang tidak sesuai dengan Perpol tersebut, maka tugas Propamlah yang akan melakukan penindakan. Dalam etika kelembagaan, kami diwajibkan untuk setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Selain itu, sebagai bawahan wajib melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
atas dasar kewajiban dalam etika kelembagaan tersebut, apakah saya bisa atau boleh menolak perintah atasan, dalam hal ini Kombes Pol Agus Nurpatria, ketika beliau sedang melaksanakan tugasnya, yang mana telah terjadi peristiwa yang melibatkan anggota Polri dan terjadi di rumah pejabat tinggi Mabes Polri yang masuk ke dalam lingkup kewenangannya. Dalam Perpol tersebut juga mengatur tentang etika kelembagaan, di mana bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan. Namun, apakah perintah mengamankan DVR CCTV yang berada di Pos Satpam untuk kepentingan penyelidikan Propam dan penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum? Sementara sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di Propam adalah sebagai garda terakhir penjaga Polri, yang berarti setiap perbuatan atau perintah yang diberikan Propam tidak boleh salah.